Hai, selamat siang anak. Selamat siang, Pak. Bagus. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, saya selalu, Pak. Terima kasih. Kita merasa sehat Selalu. Terus, masih semangat untuk belajar? Masih, Pak. Benar? Benar. Kalau masih semangat, berarti kita memberikan tepuk semangat. Nah, sebelum kita memberikan tepuk semangat, mari kita berdiri semua. Ayo. Yang mendukung kita untuk semangat adalah Chelsea. Ayo. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, jadi kita pasti semangat. Nah, bayangnya silahkan kembali. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, maka kita perlu mengecek kehadiran dulu. Nah, dengan cara kalau hadir nanti maka dijawab hadir Pak. Halo, sudah? Coba dengar temanannya ya. Chelsea Sartika Guru, Hadir, Pak. Nia Hati Halawar, Hadir, Pak. Nobel Roma Guru, Hadir, Pak. Pasra Guru, Hadir, Pak. Yanwardi Guru, Hadir, Pak. Nesti Putri Jelita Guru, Hadir, Pak. Asmara Jelita Guru, Hadir, Pak. Dian Jelita Guru, Hadir, Pak. Otina Guru, Hadir, Pak. Juan Cufi Guru. Hadir, Pak. Ya bagus, berarti kita semua pada hari ini hadir semua. Semua. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bayangkan setelah kita mengecek kehadirannya dalam posisi hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka kita sebagai umat atau sebagai anak Tuhan yang Maha Kuasa, kita perlu menyerahkan diri di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. melalui Doa. Nah, kita berdoa yang dipimpin oleh Chelsea. Chelsea Guru kepada anak kami disilakan untuk memimpin doa. Silakan masuk ke depan atau di depan bisa. Kita berdoa, teman. Silakan berdiri semua sebelum berdoa. Ya. Semua Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas iman kami dari rumah sampai sekolah ini. Ya Pak, sebentar lagi kami akan memulakan proses belajar mengajar. Hanya kiranya Bapak menyemangati kami. Ya Bapak, begitu juga kami berdoa buat Bapak dan Ibu guru kami yang telah mengajari kami. Apapun yang mereka sampaikan, semoga sesuai dengan kehendak Bapak di surga. Ya Pak, begitu juga kami berdoa buat orang tua kami, dimanapun mereka berada pada hari ini. Tolonglah lindungi mereka dan menyemangati mereka. Ya Bapak, inilah doa anakmu yang sehat ini kami landaskan melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam posisi berdiri semua. Masih dalam posisi berdiri. Ya, dalam posisi berdiri karena kita dulu menyanyikan sebuah lagu. Nah, sebelum kita melakukan lagu wajib, karena kita menyanyikan lagu wajib, kita tahu bahwa negara Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia hanya satu. Hanya satu. Hanya satu. Sesuai dengan bunyi dari Pancasila, yaitu sila ketiga atau butir yang ketiga. Butir yang ketiga dari Pancasila yang berbunyi apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Itu tandanya berarti hanya satu. Yang disimbolkan dari Pancasila
Bineka Tunggal apa? Bineka Tunggal Ika. Yang artinya apa artinya? Walaupun berbeda-beda tetap satu Iya, tujuan. walaupun berbeda-beda kita tetap satu Tujuan. agama, beda suku dan beda budaya. Tujuan kita hanya satu, yaitu persatuan dan Kesatuan. Itu kita menyanyikan sebuah lagu nasional atau lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, yang dipimpin oleh teman kita Chelsea Toro. Mari kita lihat teman-teman. Satu nusa, tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Oke, silakan kembali. Nah, baik. Setelah kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, maka tentu sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, maka mengingatkan kembali materi kita untuk sehari-hari sebelumnya. Ya, masih adakah di antara anak-anak yang masih teringat apa materi pembelajaran yang telah kita pelajari sebelum hari ini? Saya Pak, Oke, apa? globalisasi. Iya, kita kembali Sasi. yang artinya Keduanya baru. masuk ke dunia Baru. maksudnya kita ke dunia Baru. akan ke hal-hal yang Baru. melalui alat-alat canggih. Canggih. Nah, maka pada hari ini materi yang kita sampaikan atau yang kita sajikan beda dengan materi sebelumnya. Nah, pada hari ini yang kita pelajari pada hari ini adalah dari mata pelajaran yang bertema. Temanya ya tema berenang, yaitu apa? Menuju Masyarakat sejahtera. Iya. Menuju Masyarakat sejahtera. Sejahtera. iya. Sejahtera. Tema kita hari ini adalah menuju masyarakat sejahtera. Sejahtera. Nah, dari tema kita hari ini, berarti intinya adalah menuju hidup Sejahtera. Nah, Bapak tanyakan sekarang pada anak-anak, pernah tidak mendengar kata dari sejahtera? Pernah mendengar Pernah. kata dari sejahtera? Nah, siapa yang tahu sejahtera itu Saya. artinya? Siapa? Saya. Oke, iya bagus. Sejahtera adalah keadaan yang baik, kondisi dalam keadaan makmur, dan keadaan sehat dan damai. Ya, sekali lagi. Sejahtera itu apa? Sejahtera adalah keadaan yang baik, Ya. kondisi dalam keadaan makmur, Iya. dan keadaan sehat dan damai. Bagus, kita beri tepuk. Sejahtera. Sejahtera itu adalah keadaan apa? Keadaan yang baik, Keadaan yang baik, kondisi dalam keadaan makmur, dan
keadaannya nyaman, tidak ada masalah. Jalan itu namanya sejahtera. Nah, sekarang kalau kita mau sejahtera, kalau kita semua ingin hidup kita sejahtera, berarti kita tidak bisa lepas dari yang namanya tanggung jawab. Tidak pernah lepas dari tanggung jawab. Nah, pernah juga mendengar namanya tanggung jawab? Pernah mendengar tanggung jawab? Nah, tanggung jawab. Kita tanggung dan bertanggung jawab. Itu namanya tanggung jawab. Nah, siapa yang tahu di antara mereka apa itu tanggung jawab? Siapa? Iya, Asmara, tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Iya, benar. Sudah dengar semua? Sudah, Pak. Sudah dengar tanggung jawab? Sudah, Pak. Benar? Ya. Itu namanya tanggung Jawab. Artinya tanggung jawab itu adalah dasarnya adalah kesadaran. Artinya kesadaran kita mengenal. Itu namanya kesadaran. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam hal tingkah laku atau perbuatan. Ini tanggung jawab. Yang artinya tadi adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu namanya tanggung jawab. Maka dengan karena kami sesuai dengan tadi tema kita pada hari ini adalah menuju masyarakat sejahtera, maka kita tidak pernah terlepas dari yang namanya tanggung jawab. Ya? Mau tanggung jawab? Sudah bisa tahu apa tanggung jawab? Sudah. Itulah intinya materi pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak kami, sebelum masuk kita ke berikutnya, kita sudah mengenal apa materi kita pada hari ini, tentang apa, dan sampai kita ke tanggung jawab. Maka sekarang, sebelum kita masuk pada pembelajaran, nanti ada berupa gambar untuk kita masuk ke pembelajaran inti. Bapak Guru nanti akan membagikan berupa gambar kepada anak-anak. Sudah? Sudah. Di dalam gambar itu nanti Bapak harapkan supaya anak-anak kami semua memahami, ya, dan melihat dan mengamati, ya, dan menguasai apa yang tertera dalam gambar tersebut. Nah, Bapak memberikan kesempatan atau waktu pada kami. Coba amati, coba teliti, coba lihat, dan coba dipahami apa yang tertera dalam gambar tersebut. Bentuknya bagaimana, modelnya bagaimana, dan posisinya bagaimana. Bapak akan memberikan waktu selama 2,5 menit sampai 3 menit untuk mengamati gambar yang ada yang telah Bapak bagikan kepada kalian. Diberikan waktu selama 3 menit. Dari halaman pertama sampai lembaran terakhir. Lihat? Sudah, Pak. Sudah diamati? Sudah, Pak. Sudah disimak? Sudah, Pak. Bagaimana bentuknya sudah dilihat? Sudah, Pak. Bagaimana gerakan mereka sudah dilihat? Sudah, Pak. Bagaimana posisinya sudah diamati? Sudah, Pak. Baik. Sesuatu gambar itu berbeda.
halnya di saat kita berfoto. Ya. Sama halnya di saat kita Berfoto. posisi kita berbeda. Berbeda. Ada posisi kita di saat makan, ada posisi kita saat difoto di saat tidur, dan ada posisi kita saat difoto di saat memanjat pohon. Pasti posisi kita berbeda. Nah, dalam gambar tersebut yang telah Bapak bagikan, adakah yang akan lihat tentang apa dan mau tujuan apa mereka? Ada? Ada Pak. Oke, apa yang pertama? Yaitu tanggung jawab kita sebagai warga negara, diantaranya adalah mengikuti upacara penaikan bendera. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai warga Negara. karena kita semua adalah sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contohnya sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Bapak kepada anak kami adalah mengikuti upacara penaikan bendera. Itu salah satu contoh untuk tanggung jawab sebagai warga negara. Kita sebagai siswa setiap hari Senin kita wajib melaksanakan upacara penaikan bendera. Dan tujuannya penaikan bendera itu apa? Tujuannya bahwa kita sering melakukan atau melaksanakan upacara penaikan bendera. Tujuannya apa? Itu menandakan bahwa kita merasa cinta tanah Air. makanya kita sering melakukan upacara penaikan Bendera. Apa tadi tujuannya? Untuk Pak, tujuan kita melakukan upacara itu apa? karena cinta tanah air. Karena kita semua cinta akan tanah Air. negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Nah, setelah melihat gambar, adakah lagi yang anak kami lihat dalam gambar tersebut? Ada Pak. Oke, cerita Pak. Yaitu tanggung jawab kita di lingkungan sekolah sebagai siswa, yaitu membersihkan ruang kelas dan membersihkan lingkungan sekolah. Iya benar. Kita sekarang adalah Siswa atau peserta didik. Nah, kita harus juga punya tanggung Jawab. di mana kita bertanggung jawab adalah di lingkungan Sekolah. Nah, tanggung jawab kita tadi apa? Yang telah dibacakan oleh teman-teman kita, yang telah dinyatakan oleh teman kita. Apa tadi tanggung jawab kita sebagai siswa di lingkungan sekolah? Kesadaran manusia akan Tanggung jawab kita sebagai siswa di lingkungan sekolah. membersihkan halaman sekolah. Nah, pertama, membersihkan ruang kelas. Yang kedua, membersihkan lingkungan Sekolah. Nah, itu yang kedua. Masih ada lagi yang kalian lihat, yang kalian amati dalam gambar tersebut? Ada Pak, ada. Oke, apa? Yaitu tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat, yaitu kita membersihkan halaman rumah dan membuang sampah pada tempatnya. Iya. Apa tadi? Tanggung jawab kita sebagai warga Masyarakat. Apa tadi adalah membersihkan lingkungan rumah. Lalu yang kedua, membuang sampah pada Tempatnya. Itulah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, maka dengan itu anak-anak, setelah anak melihat mengamati gambar, maka kita jangan lupa sebagai warga negara Indonesia, tanggung jawab kita apa? Sebagai kita siswa, tanggung jawab kita di lingkungan sekolah, Pak. Yang terakhir, sebagai kita warga masyarakat umum, tanggung jawab kita apa? Anak-anak semua tanggung jawab kita masing-masing? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, baik. Sekarang, karena kita sudah memahami sebuah tanggung jawab, ya, kita sudah melihat yang namanya tanggung jawab. Nah, pasti tanggung jawab tadi itu tergantung pada kesadaran kita masing-masing. Itu tidak hilang dari kesadaran. Itu namanya tanggung jawab. Baik. Sekarang kita masuk pada intinya. Ini tadi sesuai tema yang kita pelajari tadi adalah menuju masyarakat sejahtera. Menuju masyarakat sejahtera. Maka nanti
Bapak akan menayangkan sebuah video. Bapak akan menayangkan sebuah video melalui laptop. Ya. Bapak akan menayangkan sebuah video dari laptop. Di dalam video ini nanti, di situ nampak bagaimana tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan materi kita pada hari ini. Di dalam video ini nanti kita tahu ya, apa yang tertera dalam video tersebut. Pasti ada maknanya, pasti ada tujuan, pasti ada gunanya. Nah, coba perhatikan, Bapak akan menggunakan video. Mohon maaf nanti kalau lektornya hanya satu, tapi kita mendengarkan dan melihat apa yang ditampilkan dari video tersebut dan bagaimana gerakannya. Sudah? Ya? Nampak hurufnya? Nampak? Coba perhatikan ya. Kita mulai ya. Perhatikan, amati, dan didengarkan. Sekarang, walaupun hasil videonya tadi tidak mengizinkan, baik dari suaranya atau volumenya, boleh kita dengar karena keterbatasan dengan alat, keterbatasan
terbatasan dengan fasilitas. Makanya kita kurang untuk Nah, pasti ada bayangan sedikit dari hasil tontonan video yang telah ditayangkan. Nah, maka dengan itu, setelah anak-anak kami menonton video tersebut dari atau sesuai dengan tema kita pada hari ini menuju masyarakat sehat, adakah tidak pesan yang disampaikan oleh video tersebut? Ada? Ada? Apa pesannya tadi? Pesannya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Ya, kesimpulannya atau pesan yang disampaikan oleh hasil dari video tersebut adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Kuat dan tangguh itu kokoh. Kenapa kokoh, kuat dan tangguh? Karena adanya rasa persatuan dan kesatuan. Itulah hasil dari video yang telah kita tonton. Nah, sekarang setelah Bapak menayangkan sebuah video tentang tanggung jawab, maka nanti Bapak akan membagikan kita untuk bekerja kelompok atau dalam bentuk diskusi. Artinya kita saling bertukar pikiran kepada teman-teman satu kelompok. Nah, maka dengan itu nanti Bapak akan membagikan atau menyebutkan nama-nama, mana itu kelompok 1 atau kelompok kuning dan mana kelompok 2 atau kelompok umum. Nah, nanti kalau sudah Bapak sebut, angkat mejanya dirapatkan begitu juga kelompok umum. Nah, sekarang Bapak akan memberikan nama-nama kelompok atau menyebutkan nama-nama kelompok umum dan kelompok kuning. Yang pertama, kelompok kuning atau kelompok 1 namanya pertama 1 Chelsea Guru, 2 Ade Guru, ketiga Dia Jelita Guru, 4 Juang Jufi Guru, kelima Otina Guru. Itu nanti sebelah kanan Bapak. Di situ nanti meja kelompoknya. Baru kelompok 2 atau kelompok umum. 1 Nesti Putri Jelita Guru sebagai ketua kelompok. 2 Lihat Hati Halau, 3 Pasrah Guru, 4 Asmara Jelita Guru. Nah, tahu semua nama-nama kelompoknya? Nah, maka sekarang berikan kesempatan atau waktu untuk mendapatkan mejanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baru kelompok umum. Nah, lihat hati di depan, kursimu lurus sini, angkat kursimu ke sini depan. Pelan-pelan angkat kursimu. Sini. Ayo sini. Terus, baru Asmara, angkat kursimu ke sini. Sekarang kita sudah siap bergabung dengan kelompok kita masing-masing. Maka setelah kita membuat kelompok, apa yang kita kerjakan? Nah, maka dalam kegiatan kelompok sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembah Kerja Peserta Didik. Nah, dalam LKPD ini nanti ada pertanyaan. Maka tugas anak-anak kami setiap kelompok nanti silakan bertukar pikiran, silakan berbagi
masukan, silakan berbagi rasa sesuai dengan kemampuan anak kami masing-masing. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam LKPD. Nah, ini untuk LKPD kelompok ungu. Nanti tulis namanya di bawahnya kelompok ungu. Dan ini LKPD untuk kelompok kuning. Nah, tulis nanti di bawahnya kelompok kuning. Baru di bawahnya nama 1 sampai terakhir. Di bawah ini nanti tulis. Baru di belakangnya tulis. Atau coba bisa dicobanya. Tulis dulu kelompok ungu. Bisa. Kelompok ungu. Di bawahnya 1 namanya siapa? Pertama urutan ketua kelompok dulu. Nah, ketua kelompok di kelompok kuning adalah seksi. Ya. Baca soalnya ini tadi sesuai hasil dari tayangan jawab. Ya. Nah, sekarang diberikan waktu untuk membacakan LKPD. Silakan. Kalau ada yang kurang mengerti tentang pertanyaannya atau bagaimana caranya, bisa ditanyakan dari kelompok 1 apa yang menjadi pertanyaannya atau kelemahan atau apa, bisa diberi kesempatan untuk menanyakan. Begitu juga kelompok 2 atau kelompok umum. Nomor penting, nah, tulis nama di bawah, mulai dari ketua sampai bertanya. Apa curhat? Kuning. Kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan. Dari kelompok kalian, ya, menurut kemampuan kalian masing-masing. Silakan berbagi masukan, ya, saling memberi saran kepada teman-teman. Jangan malu, jangan takut, harus berani demi tujuan kita tercapainya ilmu pengetahuan. Makanya tidak boleh merasa malu, jangan takut. Kalau ada yang ditanyakan, bisa bertanya, tapi jangan ditanyakan jawabannya. Ya lo. Nah, yang tuliskan jawabannya adalah setiap kelompok. Nah, apa yang dituliskan berarti sesuai dengan hasil dari setiap kelompok. Masih semangat? Masih. Kelompok kulit kelompokmu masih semangat? Masih, Pak. Kita semangat mengerjakan tugas kelompok. Bayangan kelompok, baik kelompok 1 atau kelompok kuning maupun kelompok 2 atau kelompok umum, waktu kita untuk mengerjakan atau bekerja dalam setiap kelompok untuk mengerjakan soal-soal dari LKPD itu sesuai dengan hasil dari video yang telah Bapak tayangkan. Bapak memberikan waktu selama paling lambat atau paling lama 15 menit. Dalam 15 menit itu tugas kelompok harus sudah selesai, karena kita mempresentasikan lagi hasil dari setiap kelompok. Sudah paham waktunya? Nah, lamanya kita mengerjakan LKPD-nya berapa menit? 15 menit. Makanya usahakan siapkan dalam waktu 15 menit. Mengerti? Oke, semangat kembali.
ditanyakan sesuai dengan tugas kelompok? Tidak, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Nanti kalau kita semangat untuk belajar, nanti kita menjadi pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Ya. Bisa saling memberi masukan, sejual, bisa berbicara memberi masukan, gini, bisa, gimana? Jangan pernah malu untuk Belajar. Jangan pernah takut untuk belajar. Itu waktu tadi. Kita kan harus depan, ya. Kelompok nanti kan membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Kata ya, sebelum sampai waktunya ya, ya, sudah boleh. Nama kelompoknya sudah, ya. Ada masalah dari setiap kelompok? Tidak. Tidak. Jangan ekspresikan kalau ada masalah. Waktu masih panjang. Waktu kita masih ada. Kesempatan kita untuk mengerjakan setiap kelompok masih ada. Bisa ada, bisa ada.
saran dan masukan dari teman-teman kelompok jawabannya, atau masih ada yang perlu diubah? Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk merubah jawabannya apabila masih ada yang masukan dari teman-teman kelompok. Yakin sudah siap? Sudah, Pak. Karena sudah siap, maka setiap kelompok akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari pendapat atau jawaban yang telah dicatat oleh setiap kelompok. Bisa? Bisa. Sudah bisa kita presentasikan? Sudah, Pak. Kelompokmu? Sudah. Kelompok kuning sudah? Sudah, Pak. Nah, maka sekarang kita berikan kesempatan atau waktu kepada kelompok satu atau kelompok kuning untuk mempresentasikan hasil dari jawaban tugas dari kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok. Silakan. Maju. Satu yang pertama dulu kelompok satu atau kelompok kuning. Tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, tuliskan 5 temuanmu dengan baik dan benar. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. 2. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. 3. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 4. Memanfaatkan sumber daya alam sebagai kebutuhan. 5. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian. 2. Tuliskan kesimpulanmu terhadap dampak yang ditimbulkan dari tanggung jawab. Dampak yang ditimbulkan: 1. Berlangsungnya pembangunan bangsa. 2. Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan terang, sehingga negara akan semakin kuat. 3. Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan terang, sehingga negara akan semakin kuat. 4. Sumber daya alam menjadi terjaga. 5. Sumber daya alam menjadi terjaga. Kelompok kuning atau kelompok 1. 1. Chelsea Setrika dulu. 2. Dian Jelita dulu. 3. Adi dulu. 4. Jual Jufin dulu. 5. Otinan dulu. Oke, baik, kita beri tepuk. Kelompok kuning. Kelompok yang lain sudah dengar? Nah, maka sekarang kita juga memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 2 atau kelompok umum untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Dan kami berikan waktu. Silakan. Nomor 1. Diskusikan bersama kelompokmu tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Tuliskan 5 temuanmu dengan baik dan benar.
Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nomor 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. 2. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. 3. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 4. Memanfaatkan sumber daya alam sebagai kebutuhan. 5. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Nomor 2. Tuliskan kesimpulan terhadap dampak yang ditimbulkan dari tanggung jawab. Dampak yang ditimbulkan: berlangsungnya pembangunan bangsa. 2. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. 3. Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. 4. Sumber daya alam menjadi terjaga. 5. Sumber daya alam menjadi terjaga. Kelompok ungu atau kelompok 2. Nama peserta kelompok: Esti Putri Jelikan Duru, Niat Hati Halawa, Asmara Jelikan Duru, Pasrahmat Duru. Oke, baik. Seperti itu kelompok ungu. Nah, baik. Karena kerja kelompoknya sudah siap, maka sekarang kita akan mengumpulkan hasil dari kelompoknya yang dikumpulkan oleh kelas seksi dulu. Ambil contoh dari kelompok konik satu semua dan taruh di bawah atas meja. Ini kelompok ya. Dan harus itu. Sudah? Oke. Nah, tugas kita dalam kelompok sudah selesai. Maka sekarang dari tadi materi yang telah kita sampaikan, telah kita lihat melalui tayangan video dan sesuai juga dengan hasil dari kelompok. Sesuai dengan hasil dari kelompok. Sekali lagi Bapak ingatkan, apa saja yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara, siswa, dan masyarakat. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? 1. Tanggung jawab sebagai warga negara adalah mengikuti upacara penaikan bendera. 2. Tanggung jawab kita sebagai siswa di lingkungan sekolah adalah membersihkan ruang kelas dan membersihkan lingkungan sekolah. 3. Tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat adalah membersihkan lingkungan rumah dan membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab kita ada sebanyak 3. Jangan kita sampai lupa. Nah, pasti ada kesimpulan. Ada kesimpulannya? Iya. Apa kesimpulannya? Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Kuat, kokoh, dan Tangguh. Nah, karena sudah siap kerja kelompok kita sekarang, maka kita menyusun meja kita seperti semula. Iya. Nah, baik. Sekarang kita telah memberikan evaluasi. Artinya evaluasi itu atau evaluasi itu ada soal-soal yang kita kerjakan. Ada sebanyak 5. Nah, untuk mengerjakannya itu bukan kelompok lagi. Itu kita kerjakan masing-masing. Setiap soal nanti dikerjakan oleh satu orang. Nah, maka di level jawabannya nanti tulis nama, kelas, nama. Ya, bisa. Tulis, baru setelah nanti Bapak verifikasi, ya, tulis nama. Ya, tulis nama, kelas. Ya, nama dan kelas. Itu dikerjakan
masing-masing. Bisa. Di sini bisa. Di sini bisa. Di sini. Nah, sini. Ini soalnya. Coba. Soalnya ada soalnya ini soalnya. Ya. Jawabannya saya jawab. Baca soalnya langsung jawab. Di sebelah di bawahnya tulis. Baik, sudah siap? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah siap. Silakan serahkan ke depan. Kalau di sebelah ini, sini. Ini. Nah, itu. Terus. Sudah lagi sudah siap? Terus. Tina, siap? Ya, silakan.
Sudah? Oke, oke. Nah, ini. Oke, pas. Terus. Ya, nanti saya semua. Bukan dari nama baik. Kalau tidak sidang. Oke, saya akan lupa. Ya. Dan evaluasi kita sudah selesai semua, sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nah, maka Bapak sekarang mengingatkan kembali akan menguatkan kita kembali tentang tanggung jawab. Kita jangan lupa bahwa tanggung jawab itu tadi adalah kesadaran akan tingkah laku manusia. Ini tentang tingkah laku. Tingkah laku adalah perbuatan kita sehari-hari yang kita lakukan baik di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di tempat di mana saja. Kita tidak perlu terlepas dari yang namanya tanggung jawab. Nah, maka dengan itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka kita jangan lupa menanamkan dalam hati kita semua apa itu yang menjadi tanggung jawab. Itu adalah keselamatan kita untuk menuju persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan di mana saja. Ada pertanyaan dari kami? Tidak. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka marilah kita menjadikan lagu-lagu penutup sebuah lagu yang dipilih oleh teman kita Asmara Bodo. Mari kita bernyanyi, Silakan berdiri. Mari kita bernyanyi teman-teman. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, tiga ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak tua. Siang hari tenang, malam jadi happy ya. Cintaku semakin menawan. Besok nanti pakainya copot teratas segala tahunnya. Haleluya, potato sekarang dan selamanya. Nah, sebelum kita berdoa untuk pulang, maka sekarang kalau belum nanti hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Kalau belum langsung ke rumah, dan sampaikan salam kepada kedua orang Tua. baik kepada kakak dan Adik. Maka sekarang kita melakukan doa penutup yang dipandu oleh cerita. Mari teman-teman kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami dari mulainya mata pelajaran kami dan selesainya mata pelajaran kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami di jalan kita sampai ke rumah kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan duduk kembali. Ayo, sebelum kita pulang, marilah kita disahkan oleh ketua kelas kami untuk menyiapkan untuk pulang. Siap kepada Bapak Guru kita. Hormat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Tegak gerak. Bubar bersajar. Ini penelitiannya, semua Pak. Besok pagi. Sudah. Pak. Sudah bertemu.
Di